Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Dengan saya Francisco Samara Sudian. Saya Insanul Hamdi Permana. Saya Nurul Fitri. Saya Algano Mimilan. Saya Muhammad Jeffrey Basaribu. Saya Aziz Dago Firmansyah. Saya Muhammad Lutfi. Pengertian unsur zat hara. Zat hara ialah zat yang diperlukan organisme untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Atau zat hara dapat diartikan juga sebagai tingkat kesuburan yang dimiliki suatu lapisan tanah. Agar petani bisa menentukan secara lebih baik tanaman apa yang dibudidayakan di lahan tersebut. Tanaman yang zat haranya tidak tercukupi, bahkan tidak ada, maka kegiatan metabolismenya akan terganggu. Dan jika sudah demikian, maka petanilah yang akan menanggung risiko atau kerugiannya. Manfaat unsur zat hara ada 3 macam. Yang pertama, merangsang pertumbuhan akar. Zat hara bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan pada akar tanaman, khususnya pada akar benih maupun jenis tanaman-tanaman muda. Akar sendiri merupakan bagian daripada pertumbuhan yang memiliki peran penting, terutama untuk menyerap air yang berguna dalam pertumbuhan. Salah satu hara yang memiliki peran dalam pertumbuhan akar adalah fosfor. Yang kedua, membentuk zat hijau daun. Salah satu hara yang memiliki peran ini adalah nitrogen. Nitrogen merupakan hara mutlak yang dibutuhkan oleh tanaman. Zat hijau daun merupakan zat yang penting untuk melakukan proses fotosintesis. Adapun pengertian daripada fotosintesis adalah proses tanaman yang mengubah sinar matahari menjadi makanan. Nah, manfaat yang ketiga ialah memperkuat tanaman. Manfaat yang satu ini biasanya didapatkan dari zat hara yang berupa kalium. Jika kebutuhan kaliumnya tercukupi, maka daun, buah, dan juga bunga tidak akan mengalami kerontokan. Tanaman juga akan lebih tahan terhadap yang namanya kekeringan dan juga lebih tahan terhadap gangguan penyakit yang merugikannya. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur zat hara. Yang pertama adalah ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur zat kalium. Ciri-ciri tumbuhan kekurangan unsur zat hara kalium adalah daun paling bawah yang mengering atau tampak ada bercak-bercak hangus. Tumbuhan ini sangat rentan terhadap serangan penyakit. Yang kedua adalah ciri-ciri tanaman kekurangan unsur zat fosfor. Daun menjadi keunguan atau cenderung kelabu. Pertumbuhan daun kecil dan akhirnya gugur. Pertumbuhan lambat dan sering disebut dengan tumbuhan kerdil. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri tumbuhan kekurangan unsur zat nitrogen. Daun bagian bawah menguning karena kekurangan klorofil. Tulang-tulang di bawah daun muda akan terlihat lebih pucat. Jenis-jenis unsur zat hara. Tanaman banyak membutuhkan unsur zat hara makro untuk tumbuh dengan baik dan sehat. Unsur zat hara ada 7. Yang pertama yaitu nitrogen. Fungsi utamanya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan daun dan batang pada tanaman. Sumbernya yaitu dari pupuk nitrogen fosfat, legum, dan bahan organik. Kekurangannya yaitu daunnya menguning dan pertumbuhan tanamannya terhambat. Tips tambahannya yaitu gunakan pupuk nitrogen berkonsentrasi tinggi untuk pertumbuhan tanaman yang vegetatif cepat. Yang kedua yaitu ada fosfor. Fungsi utamanya yaitu untuk mendorong perkembangan akar dan pembungaan tanaman. Sumbernya yaitu dari pupuk fosfat, bahan organik, dan dekomposisi sisa tanaman. Kekurangannya yaitu pertumbuhan tanamannya terhambat dan kurang berbunga. Yang ketiga yaitu ada kalium. Fungsi utamanya yaitu untuk meningkatkan resistensi terhadap penyakit dan stres lingkungan. Sumbernya yaitu dari pupuk potasium, abu kayu, dan tanah liat. Kekurangannya yaitu daunnya menguning, tepian daun kering, dan kualitas buahnya menurun. Yang keempat yaitu ada kalsium. Fungsi utamanya untuk memperkuat sel struktur tanaman
dan mendorong perkembangan akar. Sumbernya yaitu dari kapur pertanian, gipsum, dan bahan organik yang berkualitas tinggi. Kekurangannya yaitu pertumbuhan tanaman terhambat dan daunnya menggulung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Franciscus. Magnesium seperti contoh yang ada di atas. Itu adalah contoh pupuk magnesium kemasan pabrik yang berbobot 1 kg. Magnesium itu memiliki fungsi utama membantu dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Biasanya bersumber pada pupuk magnesium, dolomit, dan bahan-bahan organik. Tanda kekurangan magnesium biasanya daunnya itu kekuningan, pertumbuhan yang terlambat atau terhambat, dan sisi bawah daun yang berwarna merah muda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang balerang atau unsur es. Fungsi utama dari balerang ini adalah mendukung sintetis protein dan pembentukan enzim. Biasanya bersumber pada pupuk balerang, gipsum, dan sisa-sisa tanaman. Tanda kekurangan balerang biasanya warna daun itu pucat, pertumbuhan terhambat, dan tanaman kurang produktif. Kurang lebih seperti gambar yang ada di atas. Perputaran balerang pada tumbuhan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang oksigen. Oksigen memiliki unsur O. Fungsi utama dari oksigen adalah melakukan respirasi selama proses fotosintesis. Oksigen bersumber pada proses fotosintesis dan bersirkulasi udara di dalam tanah. Tanda-tanda tanaman yang kekurangan oksigen biasanya tanaman mengalami kelelahan di bawah kondisi tanah yang tergenang air. Contohnya bisa kita lihat seperti yang ada di atas gambar ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sumber unsur hara. Yang pertama ada udara yang menghasilkan karbon dalam bentuk gas CO2, oksigen dalam bentuk gas O2, hidrogen dalam bentuk gas H2O. Selanjutnya ada air yang menghasilkan O dalam bentuk gas O2, hidrogen dalam bentuk H2O, dan yang ketiga ada tanah. Tanah itu juga dibagi dua, yaitu ada unsur makro dan mikronya. Makro terbagi dua, yaitu primer yang menghasilkan natrium, fosfor, kalium, sekunder yang menghasilkan kalsium, magnesium, sulfur. Sedangkan mikro menghasilkan klorida, batrium, tembaga, mangan, besi, seng. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Assalamualaikum.